Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita mendengarkan Sirah An-Nabawiyah, sejarah manusia terbaik pilihan Allah Subhanahu wa taala. Suri teladan kita, panutan kita semuanya, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di pertemuan pekan lalu kita sudah mengambil sedikit cerita yang diceritakan oleh Fatimah bintul Khattab, saudari perempuan dari Umar bin Khattab, tentang kisah sebab masuknya Umar bin Khattab ke agama Allah Subhanahu wa taala, agama Islam, agama yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai agama kita semuanya. Dan kita belum selesai dari kisahnya. Kita ulang sedikit, yaitu beliau Umar bin Khattab pada awalnya ingin membunuh Rasul kita dan para sahabatnya yang sedang berkumpul bersama sekitar 40 orang sisa yang tinggal di Mekah, yang tidak hijrah ke negeri Habasyah, termasuk paman Nabi yang baru masuk Islam, Hamzah ibn Abdul Muttalib, ada Abu Bakar, laki-laki dewasa yang pertama sekali masuk Islam, ada juga Ali bin Abi Thalib, laki-laki yang pertama sekali masuk Islam dari kalangan anak muda. Umar ingin membunuh mereka, tapi beliau ditegur oleh seorang sahabat yang juga sudah masuk Islam, Nuaim ibn Abdullah Naham, di jalan. Beliau bertanya kepada Umar, "Aina turid ya Umar?" Kamu mau kemana, wahai Umar? Siang-siang begini bawa pedang. Dia jawab dengan jujur tentunya, "Uridu Muhammad." Saya mau mencari Muhammad yang telah memecah belah perkara Quraisy, menganggap bodoh pandangan mereka, mencela agama orang musyrikin, bahkan mencela Tuhannya, patung-patungnya. Saya akan membunuhnya.
Dan beliau ditegur oleh Nuaim dan menasihatinya, daripada kamu mengurus Muhammad, urus dulu adik perempuanmu dan suaminya. Dia telah masuk Islam, kamu sendiri tidak tahu. Maka Umar kembali, tidak jadi pergi mencari Nabi kita. Dan disinilah sebab nanti dia masuk Islam. Inilah sempurnanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau waktu itu langsung ke Rasulullah, ya kita tidak tahu apa yang terjadi. Cuman takdir Allah Subhanahu wa taala itu indah. Dan Allah menjadikan segala sesuatu itu ada sebabnya. Maka dia ke rumah adiknya, yang tentunya mereka sedang belajar Al-Quran. Itu Fatimah dan suaminya Sa'id ibn Zaid sedang belajar mendengarkan bacaan Quran dari sahabat Khabbab. Waktu itu mereka sedang membaca surat Toha. Ketika mendengar Umar datang, Khabbab bersembunyi. Karena Umar radhiyallahu ta'ala anhu belum dikenal akan pemberaninya dan belum lebih sering bertindak dulu sebelum bertanya. Maka daripada membahayakan diri, Khabbab bersembunyi. Dan dia bertanya kepada adiknya serta suaminya, bahwa keduanya telah mengikuti Muhammad. Tentunya adiknya tidak mengaku dulu hal itu, demikian pula suaminya. Tapi karena sebab hal tersebut, maka dia menyiksa iparnya Sa'id ibn Zaid. Dan saudarinya pun berdiri membela suaminya dan menahan kakaknya yang menyiksanya. Cuman dia juga kena pukulan sehingga merobek bagian dari badannya dan mengeluarkan darah. Ketika sudah disiksa seperti itu, maka ipar dan saudarinya itu mengaku. Berkata, "Na'am qad aslamna wa amanna billahi wa rasulih." Betul, kami telah masuk Islam. Benar, kami telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Bukan lagi Muhammad seperti yang disebutkan oleh Umar. Karena Umar berkata, apakah benar telah dikabarkan kepada saya bahwa kalian berdua telah mengikuti Muhammad di atas agamanya? Ini tentunya sebelum dia beriman. Tapi nanti kita akan melihat bagaimana sikapnya setelah beriman. Jadi mereka pun mengaku itu. Kami telah masuk Islam. Bahkan bukan hanya Islam, kami telah beriman.
Karena beda itu Islam sama iman. Orang-orang yang baru masuk Islam datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, aslamna, kami telah masuk Islam. Itu yang diperintahkan. Awalnya mereka mengatakan amanna, kami beriman. Cuman Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya, jangan bilang kami beriman, padahal kita baru saja masuk Islam. Baru saja mengenal Islam. Tapi katakanlah aslamna, kami baru sebagai muslim. Jadi di sini dia berkata kami telah masuk Islam dan kami telah beriman. Artinya sudah tinggi. Bukan hanya sekedar masuk Islam dengan bersyahadat 2 kalimat syahadat. Tapi kami juga sudah beriman. Mengaku Allah sebagai Tuhan kami, sembahan kami satu-satunya. Percaya akan adanya malaikat, akan kitab yang diturunkan oleh Allah dari langit. Kami percaya kepada Nabi dan Rasul Allah. Kami percaya kepada hari kebangkitan. Dan kami percaya takdir, baik ataupun buruk. Dan setelah berkata begitu, maka dia berkata kepada Umar, fasna ma badalak. Silakan kamu perbuat apa yang menurut kamu benar. Apa yang kamu ingin lakukan kepada kami, silakan. Ini namanya kekokohan di atas keimanan. Karena ini adalah ujian. Kita sebagai mukmin, sebagai muslim, tidak mungkin kita dibiarkan berkata kami beriman sebelum kita diuji. Mungkin sebelum ditahu oleh Umar mereka masih rahasiakan keislamannya. Tapi tidak mungkin kita dibiarkan mengatakan beriman tanpa ada ujian. Tidak mungkin. Di Quran penuh dengan kisah orang-orang yang sebelum kita. Bagaimana mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ujiannya kadang mereka hampir putus asa dengan pertolongan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada di antara mereka yang dikatakan oleh Allah wazulzilu hatta yaqular rasul mata nasrullah. Mereka diuji sampai Rasul saja berkata kapan ini pertolongan Allah. Karena besarnya ujian dan cobaan mereka. Maka disinilah ujian sebenarnya bagi Fatimah bintul Khattab dan suaminya ini ketika mereka beriman kepada Allah. Apakah mereka berubah setelah mendapatkan siksaan dari saudaranya sendiri, iparnya sendiri? Disiksa suaminya, bahkan ada perempuannya saja dilukai. Tapi dia tidak berubah. Bahkan dia berkata, kami telah masuk Islam, kami telah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Silakan kamu perbuat apa yang kamu mau. Ini namanya keistiqomahan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya dan kepada kita semuanya di Quran. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wala tatagaw. Istiqomalah kamu sebagaimana kamu diperintah dan bersama orang-orang bertobat bersamamu.
Karena kita dalam kebaikan tidak mungkin sendiri. Banyak orang yang sama dengan kita. Dan bahkan ujiannya sama dengan kita. Makanya Allah bilang begitu. Istiqomahlah kamu sebagaimana kamu diperintah. Dan bersama orang-orang yang bertobat bersamamu. Wala tatagaw, jangan kamu berbuat melampaui batas. Makanya kamu jangan melampaui batas. Kayak dia bilang, silakan kamu lakukan apa yang kamu mau. Kami tidak akan berubah. Disinilah seharusnya sikap kita. Apa yang kita tahu, itu yang kita amalkan. Dan kita tidak mundur, walaupun ada ujiannya. Karena kalau kita berubah, itu tidak mempengaruhi diri kita, bahkan orang di sekitar kita. Tapi kalau kita istiqomah, malah itu bisa mendatangkan kebaikan untuk kita, bahkan bisa mendatangkan kebaikan orang di sekitar kita. Sekarang lihat ini sekarang. Falamma ra'a Umar bi ukhtih minad dam. Tatkala Umar melihat saudarinya sampai bercucuran darah begitu tidak berubah, masih tetap kokoh di atas keimanannya, tidak mau ikut dengan apa yang dikatakan oleh Umar, nadima ala ma sana'a, malah dia menyesal atas apa yang dia lakukan. Lihat. Di sini memberikan pelajaran kepada kita, hanya kita butuh istiqomah dalam mengamalkan syariat Allah. Jangan berubah karena ada ujian. Harus orang yang berubah. Karena kita yakin benar apa yang kita pegang. Sementara orang yang mungkin mengejek kita, itu kan dia tidak tahu apa yang kita pegang. Sederhana saja. Orang tidak tahu mungkin isbal bagi laki-laki, bahwa itu tidak dibolehkan. Nabi larang. Mungkin mereka tidak tahu bahwa jenggot itu diperintahkan. Sehingga mereka mengejek kalau isbal, tidak isbal. Mereka mengejek mungkin kalau kita berjenggot. Cuman itu ejekan, ketahuilah. Pertama itu ujian untuk kita. Kalau orang bicarakan, kita akan berubah atau tidak? Atau kita istiqomah? Itu di kitanya sendiri. Apakah kita akan meninggalkan syariat karena orang di sekitar kita? Atau kita istiqomah? Dari sisi lain, orang itu kita maafkan saja. Dia tidak tahu apa yang kita tahu. Sehingga dia tidak amalkan. Bahkan dia mengetawakan kita. Maafkan saja hal tersebut. Lihat ini Umar. Tatkala dia melihat saudarinya seperti itu, iparnya juga tidak melawan, disiksa, dia menyesal. Dan inilah awal kebaikan. Ketika orang berbuat jelek kepada kita, menyesali apa yang dia lakukan kepada kita, itu sudah pintu kebaikan. Karena dia menyadari dia salah. Dia menyadari dia salah. Maka dia berkata kepada saudarinya, hilang kemarahannya, menyesal, berkata kepada saudarinya, a'tini hadhihi sahifah allati sami'tukum taqra'una anifa. Berikan saya lembaran-lembaran itu
Yang mana Fatimah sudah sembunyikan. Berikan saya lembaran-lembaran yang saya dengar kalian membacanya barusan. Karena mereka berhenti saat Umar sudah dekat ke pintu mendengar suara masuknya. Andur ma hadzal ladzi ja'a bihi Muhammad. Saya mau melihat apa yang dibawa oleh Muhammad ini. Saya sudah sampaikan pekan lalu, Umar bukan orang buta huruf. Bisa membaca, bisa menulis. Maka dia mau melihat. Wa kana Umar katiban. Beliau penulis. Tapi tatkala Umar berkata begitu, qalat lahu ukhtuh, saudarinya Fatimah bintul Khattab berkata kepadanya, inna nakhsyaka alaih. Tidak, kami takut kamu akan merusak itu. Kamu akan menghilangkannya. Qala, kata Umar, la takhafi, jangan takut. Wa halifa laha, dia bersumpah. Dia bersumpah kepada saudarinya untuk tidak berbuat apapun. Dia cuma mau melihat lembaran-lembaran itu. Apa isinya? Apa yang dikatakan oleh Muhammad di dalamnya? Dan dia juga bersumpah bahwa dia akan kembalikan setelah membacanya. Falamma qala dzalika tumi'at fi islami. Tatkala dia sudah berkata begitu, maka saudarinya ini langsung sangat berharap bahwa ini saudaranya masuk Islam. Karena ini sudah bagus sekali. Tatkala orang mau tahu apa yang kita pegang, apa yang kita amalkan, apa yang kita ucapkan, itu tanda sudah terbuka pintu kebaikan. Iya. Karena orang akan memandang kita tatkala dia mengejek kita, membicarakan kita, kita tetap istiqomah, maka orang akan mulai berpikir, apa yang dipegang itu? Karena orang sebenarnya ketika dia membicarakan kita, maka yang dia lihat sikap kita. Kalau kita tinggalkan berarti tidak benar. Lihat pencuri, pembunuh, perampok, pezina. Ketika orang bicarakan dia akan berhenti. Oh, berarti tidak benar. Berarti yang dia lakukan itu salah. Ini yang dilihat oleh orang. Maka jangan sekali-sekali kalau ada keluarga kita membicarakan kita, langsung kita tinggalkan. Orang bicarakan kita jenggot, potong jenggot. Orang bicarakan bahwa istri kita pakai jilbab besar sedikit, orang baru bicarakan langsung kita bilang, kasih kecil-kecil jilbab tak kalau pergi ke rumah keluarga. Itu masalah itu. Iya, itu tidak memberikan pelajaran kepada orang lain. Yaitu tidak berdakwah secara amalan. Dakwah itu yang dilakukan oleh Nabi 3. Ucapan, perbuatan, dan pembenaran. Dan ini juga yang berlaku di kita. Orang melihat apa yang kita bilang. Kalau kita tidak ngomong apa-apa, orang melihat apa yang kita lakukan. Apalagi kita adalah orang yang terpandang. Kita didengar di keluarga. Kita dilihat. Itu orang akan melihat kita. Bahkan dia akan berdalil, oh saya tidak lakukan itu karena kenapa? Di sana Pak Haji tidak lakukan. Orang akan melihat dengan itu. Dan orang akan melihat takrir pembenaran kita.
Misalnya kita tidak lakukan ini sesuatu ini, tapi kita pergi ke situ, kita ada, orang akan berdalil, oh berarti itu baik karena kita lihat simpulan hadir. Itu yang harus kita pahami. Jangan kira kita mengajak orang itu hanya ngomong. Enggak. Mengajak orang itu dengan ucapan, dengan perbuatan, dan dengan pembenaran. Kita mengakui orang itu lakukan. Jadi berhati-hati. Terhadapnya. Jadi ketika ini Umar melihat, belum dia baca apa-apa, dia cuma lihat sikap saudarinya dan iparnya. Wah, ini sudah saya siksa sampai berdarah begini. Dia masih tetap begitu. Akhirnya dia berubah. Dia sudah mulai mau melihat. Ketika sudah seperti itu, saudarinya langsung sangat berharap akan Islam. Qalatlah, maka saudarinya ini berkata kepadanya, ya akhi, wahai saudaraku, innaka najis ala syirk. Kamu najis di atas kesyirikan. Wa innahu la yamassuha illa thahir. Ini Quran yang diturunkan kepada kami lewat Nabi Muhammad SAW. Itu tidak boleh ada menyentuhnya kecuali yang suci. Kan ini juga disebutkan di Quran. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang boleh menyentuh Quran kecuali yang suci. Makanya saudarinya bilang, tidak boleh, kamu itu najis. Kamu di atas kesyirikan. Orang menyentuh ini harus suci. Maka karena Umar ini sudah terbuka pintu kebaikan, sudah ada hidayah sekarang di hadapannya, mudah bagi dia melakukan apa yang dikatakan oleh saudarinya. Nah, ini juga pelajaran bagi kita. Orang itu kalau sudah mau tahu, ingin ikut apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan, kita mau ngomong apa saja mudah. Mau sampaikan apa saja mudah. Itulah orang sudah kenal hidayah. Beda kalau belum dapat hidayah. Biar kita ngomong apa, tidak mungkin. Jadi saudarinya bilang begitu. Apa yang dia lakukan? Faqama Umar faktasal. Umar tidak paksakan itu. Dia pergi mandi. Pergi mandi. Fa'atathu sahifah. Setelah itu, selesai mandi, saudarinya itu pun memberikan lembaran-lembaran tadi. Wafiha toha. Di lembaran-lembaran itu tertulis surat Toha. Faqara'aha falamma qara'a minha sadran, maka Umar pun membacanya. Tatkala dia membaca awal-awalnya, langsung dia berkomentar, ma ahsana hadzal kalam wa akramah. Betapa indahnya ucapan ini. Betapa mulianya ucapan Allah. Allah sudah katakan di dalam Al-Quran, wa man ahsanu minallahi haditha. Siapakah yang paling bagus daripada Allah Subhanahu wa taala ucapannya? Tidak ada ucapan. Tidak ada di dunia ini yang punya ucapan yang lebih bagus dari ucapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Karena tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah.
Artinya kalau zat Allah, nama dan sifat Allah, tidak ada yang serupa dengannya, maka Quran ini masuk dari sifat Allah. Tidak ada sesuatu apapun yang mirip dengannya. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu apapun yang sekufu, serupa dengannya. Hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah kamu tahu ada yang sama dengan Allah? Jawabannya tidak ada. Ini namanya istifham ingkari. Pertanyaan tapi mengingkari. Tidak ada samanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Umar langsung bilang, indahnya ini ucapan. Falamma sami'a dzalik Khabbab kharaja ilaihi. Tatkala Khabbab mendengar ucapan Umar itu, dia pun keluar kepadanya. Kan Khabbab bersembunyi. Dia saksikan itu Umar siksa ipar dan adiknya. Tapi tentunya dia takut keluar. Tapi tatkala dia dengar Umar sudah mulai memuji Quran, langsung dia keluar. Ini sudah tidak berbahaya. Faqalalah, di sinilah dia mengingat, menasehatinya dan menyampaikan kepadanya, ya Umar, wahai Umar, wallahi inni la arju an yakuna Allahu qad khassaka bida'wati nabiyyi. Wahai Umar, demi Allah, sungguh saya berharap kepada Allah bahwa dia telah mengkhususkanmu dengan doa nabinya. Karena Khabbab telah mendengar sebelumnya bahwa Nabi kita berdoa yang saya sampaikan pekan lalu. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi hadain rajulain ilaik. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan yang kamu paling cintai dari dua laki-laki ini. Abi Jahal atau dengan Umar ibn Khattab. Ketika Khabbab mendengarkan seperti itu ucapan Umar, dia langsung katakan, demi Allah, saya sangat berharap kepada Allah bahwa engkaulah yang dikhususkan oleh Allah dengan doa nabinya itu. Karena siapa saja yang masuk Islam duluan dari dua orang itu, maka dialah orang yang paling dicintai oleh Allah. Itu orang baik. Maka dia ingatkan itu. Fa inni sami'tuhu ams. Sungguh saya mendengar dia kemarin. Yaqul berdoa, Allahumma ayyidil Islam bi Abil Hakam ibn Hisham au bi Umar ibn Khattab. Ya Allah, bantulah Islam karena kita tahu bersama yang kita sudah ambil di sebelumnya, kaum muslimin sangat dihinakan, direndahkan, sampai harus pergi ke negeri Habasyah untuk lari membawa agama mereka. Maka baru berdoa, ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Abul Hakam ibn Hisham atau Umar ibn Khattab. Atau Nabi berdoa memang atau salah seorangnya saja. Dia berkata, Allah ya Umar. Allah wahai Umar. Diingatkan. Faqala lahu inda dzalika Umar, maka ketika dia mendengarkan itu, maka Umar berkata kepadanya, fadullani ya Khabbab ala Muhammad hatta atiyahu fa aslim. Masya Allah. Tunjukkan kepada saya wahai Khabbab di mana Muhammad
supaya saya mendatanginya dan saya masuk Islam. Baikkan, tadinya mau datang untuk membunuh, sekarang mau datang untuk masuk Islam. Kita tidak tahu hidayah itu, hati itu. Tidak boleh kita putus asa dari rahmat Allah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna quluba bani Adam baina usbu'ain min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa sya'a. Sesungguhnya hati dari anak keturunan Adam, kita semua ini, berada di antara dua jari dari jari Allah. Allah akan membaliknya kapan dia kehendaki. Jaga hati. Makanya Nabi SAW selalu berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai yang maha membolak-balikan hati, kokohkan hatiku di atas agama, arahkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Selalu Nabi berdoa begitu. Sampai istrinya bertanya, wahai Rasulullah, kenapa kamu sering berdoa begitu? Kamu ini kan Rasul Allah, utusan Allah. Artinya, Rasul saya begini. Apalagi kita. Tidak boleh kita merasa aman. Dan tidak boleh kita putus asa dari orang-orang yang belum kenal kebaikan seperti kita. Karena hatinya ada di tangannya Allah. Allah, kata Nabi, akan membaliknya kapan dia kehendaki. Lihat ini Umar. Hari itu. Tadinya dia mau keluar membunuh. Sekarang dia mau keluar masuk Islam. Baik. Ini kita akan sampaikan lagi pekan depan insya Allah. Karena banyak faedah di keislamannya Umar ini. Ya, nanti pekan depan kita akan sampaikan lagi dia keluar menuju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bagi apa yang terjadi ketika dia ketuk pintu. Kaum muslimin sudah pada takut, ada apa ini? Iya, karena mereka tidak tahu kejadian yang di rumah itu. Ini nanti insya Allah kita akan ambil, kita baca lagi di Sabtu, di Ahad depan insya Allah. Kita cukupkan dulu. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.